Enggak. Ini gini bos, kalau pakai Sony sampean kok bayarnya piro bos? Boten lek damel niki kan baru baru datang. Lah ya enggak, pertanyaannya kalau acara sobat ngarit pakai Sony sampean itu bayarnya piro engko? Napa pokok kula saged delok napa mboten sampean bayaran ndak pakai bayar. Loh. Berarti kita bagaimana bermanfaat untuk sobat ngarit ya, bukan memanfaatkan sobat ngarit berarti. Pancing, pancing, pancing. Mancing, mancing, Pi. Oh. Betul, maksudnya Mas Semar kan Pancing. Mas Ya, ayo Pak. sama kasih contoh Mas Semar. Ya, enggak, Kamu enggak. ngasih Saya insya Allah kalau untuk sobat ngadet saya enggak ada ambil sepeser pun karena saya cari saudara. Ya, kadang-kadang kan gini Mas Semar. Sekarang pertanyaan saya satu, ya kan? Nah, ini Mas Semar kan kalau live kan banyak penontonnya. Ya, Udah dapat berapa Alphard? sumpah demi Allah Pak Tomli, kalau saya di gift ya, ini sumpah demi Allah, kalau saya di gift itu tak tukarkan koin terus tak gift-giftkan lagi, saya nggak pernah satu kali pun ambil. Apa itu, saya nggak pernah live juga. Lah kok levelnya masih 20? Nah itu saya nggak tahu live. Iya, saya nggak pernah live, live itu nggak pernah. Kemarin aja pengen. Ya jadi kawan-kawan ya, ini saya harus ngomong apa adanya. Ini saya follower 5.000 ini ya, viewer 5.000 ini, saya pastikan ini semua viewer dari Mas Iun. Saya pastikan, mungkin viewer saya sebelum kenal Mas Iun dulu ya, paling 700 ya, paling 1.000 maksimal. Artinya kalau penontonnya lebih dari 1.000, berarti ya itu sebenarnya viewernya sobat ngarit. Sebenarnya kan kita harus akuin, jangan kita gede rumongso. Ya artinya kita, saya tidak pernah berpikir bahwasanya ketika saya mendapatkan banyak viewer itu berarti saya yang hebat. Enggak, ini viewernya Mas Yun ini. Lah iya toh Mas Semar, artinya gini, Mas Semar sudah mungkin hebat di bidangnya, saya mungkin udah fokus di bidang saya. Tapi kalau untuk viewer ya kita harus mengakui dong. Ya benar. Dulu viewer saya mungkin 500, 600 dari teman-teman Son. Iya. Sekarang nggak tahu ini 261 Mas ya. Di sini nge-lag ini. Oh. Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Saya pikir ketika kemudian kawan-kawan siapapun yang BK sama Mas Iun itu, ketika kalian mendapatkan viewer yang cukup banyak, nggak ada masalah. Namun kita harus ingat dari mana viewer ini berasal. Iya benar sih. Ya kan, exposure yang kita dapatkan ini kan, exposure yang kita dapatkan ini kan dari sobat ngarit. Saya nggak bisa memungkiri itu. Saya nggak munafik bahwa saya besar di viewer TikTok ya. Ini pasti gara-gara sobat ngarit. Kalau di tempat lain urusan lain, gitu loh. Jadi saya nggak pernah berbicara kayak ya ini karena keterampilan saya sendiri, gitu loh. Katakanlah saya saya mengajarkan kayak Anas. Nas, ketika kamu dapat endorse, berarti kamu itu dapat dari sobat ngarit loh. Bukan kemudian kemampuanmu sendiri. Gitu loh. Kayak dulu kamu dapat endorse gara-gara Mama Lela loh. Nah, ini kita jangan sampai lupa daratan. Nah, kita besar ini dari sobat ngarit loh, Bos. Saat ini. Iya Pi, semangat. Semangat buat kita. Bener toh? Saya di ruangan ini juga tidak cari uang. Bisa ditanya apa mau? Saya di ruangan ini juga cuman tanya ini semua yang di sini. Kalau orang ke sini kontrol itu di budget uang atau pas kelasnya? Hah? Kalau ke sini itu loh,
seikhlasnya atau saya budget? Kalau yang nah, dari sini dulu saya tidur, Pi. Jadi dulu tuh nggak pernah tidur sama ibu sama ayah itu, saya tidurnya di atas di bawah itu. Di bawah sini setiap malam dengerin pasien keluarnya, jadi sekarang dibangunin malam pun saya udah terbiasa. Iya. Ya gini, saya kan telepon Yun ya apa tadi sekitar jam 7:30. Setelah dia sebelum dia live ya kalau nggak salah tadi ya. Jadi saya juga bilang, Yuyun ini kawan-kawan ini kan banyak ini gimana tanggapan kamu gimana? Yun tadi ngomong bahwa saya nggak apa-apa Pak, sebisa mungkin kalau saya bisa bermanfaat bagi kawan-kawan banyak ya nggak masalah, silakan manfaatkan saya gitu loh. Kalau kemudian kawan-kawan dapat rezeki dari saya atas apapun yang kemudian menghujat saya, kalaupun kemudian waktu saya dihujat wali-wali dulu kemudian saya nggak ada yang bela ya nggak ada masalah Pak. Saya pikir ya sudahlah, namanya manusia dimanfaatkan ya, katanya dia ya sudah biasa-biasa aja nggak ada masalah. Ya saya salut sih dari pernyataan dia seperti itu. Itu. Mas Roni Ya. juga baik. Nah, ya, menurut saya Mas Roni bukan baik, tapi Mas Roni bodoh menurut saya. Kenapa? Karena Mas Roni yang mengenalkan sama saya Iyun, tapi dia tidak pernah pakai exposure itu. Ya tapi kadang-kadang gini, antara bodoh dan baik bergandengan tangan emang. Baik, Pi, baik, tak belain Mas Roni. Oh iya, berarti Roni baik, siap. Ya, saya cepat ya. Dilihat ya. Dilihat ya. Hmm. Ya, apa namanya? Ya, mungkin kalau saya kan natin apa ya, natin tulus kayak gitu. Maksudnya apapun itu yang penting kan saya melakukan itu dengan tulus, saya nggak pernah punya apalagi misal ini Bu ya, misal Mas Mar izin apa kita bilang ke apa ke Iyun kok lah suge bagi Iyun ya duit itu aku jalan kan nggak pernah gue Iya. nggak pernah ya Mas Mar ya. Ya, untuk keluarga Sobat Ngarit, kita support orang yang membawa Mas Yun ke Papi ini. Teman saya ini baik, cuma mulutnya das dos ngingatin api. Saya udah nggak misuan. Sudah berhenti layangan Mas Roni itu. Sudah. Ya nanti Mas Roni jangan lupa. Awe, ya. Ya, Ya, enggak, gini. tapi kan bisa Bukan. bisa seperti ini kan mungkin Enggak, sekarang gini loh. Sekarang gini loh, kalau Mas Roni dulu kan kita dapat Mas Roni kan viewernya banyak. Enggak gini, kita berdua aja Mas Semar. Kita sadar gak sih Mas Semar? Kita ini viewernya banyak ini gara-gara Sobat Ngarit, kita sadar gak sih Mas? Sadar. Oh ya, untung kalau sadar. Kalau yang nggak sadar repot soalnya. Mas Roni, nggih. game tanglet tok. Tanglet nopo? Gini ku wau. Oh, yang ditanyakan Papi. Boten. Iya, ya enggak apa. Tapi kan apa itu namanya begitupun juga dengan saya kan banyak dari saya kenal sama Iyun, berteman sama Iyun, akhirnya teman Roni juga nambah, Mas Mar, Papi kayak gitu. Jadi Roni bisa kenal-kenal teman-teman Sobat Ngarit. Mungkin nggak bisa dipungkiri ya, Mas Mar. Kalau dulu itu kalau saya keluar itu yang nyapa itu kalangan anak-anak muda, apalagi perempuan kan gitu ya. Sekarang itu bapak-bapak itu Mas Sobat Ngarit, nah, kayak gitu. Jadi nambah gitu ya. Exposure kita dari teman-teman Sobat Ngarit itu nambah. Apa itu namanya? Kemudian yang nonton live juga nambah. Jadi bukan kalangan anak muda aja, banyak teman-teman yang lebih jauh umurnya dari saya kayak gitu. Nah, Mas Roni kenal saya udah dulu ya. ya Udah lama kenal. sekarang gini,
Mas Semar, saya tanya sama Mas Semar. Mas Semar ini mau bentuk sobat Semar gak sih sebenarnya? Nggak pengen sama sekali. Nggak tahu kenapa. Kan punya kesempatan. Mas Semar kan bisa aja ketika dapat exposure banyak mendirikan suatu geng sendiri kan bisa. Kenapa nggak Nggak bikin? akan pernah. Ya kenapa? Kok sebodoh itu Mas Semar? Karena hidup saya bukan di situ, Pak Tomli. Hidup saya bersama ini nolong orang, bermanfaat bagi orang sekitar, dan sekarang alhamdulillah bermanfaat juga untuk keluarga semua. Ya udah cukup, nggak ada yang perlu ditambahin lagi. Makan anak sudah cukup, bisa kemana-mana sudah, apa yang akan dikejar. Sekarang gini Ron, kamu kan dapat banyak juga exposure juga ya apapun itu. Kenapa kamu nggak bikin konsensus sendiri? Kenapa kamu nggak bikin geng sendiri gitu loh? Kamu kan bisa aja, kok bodoh banget gitu loh kamu nggak memanfaatkan ini. Bukan bodoh, tapi saya mungkin nggak bisa memanfaatkan keadaan itu. Kalau yang pernah saya pelajari itu kayak pembelajaran yang amat jahat kayak gitu loh, Bi. Dan gitu ketika misal Mas Semar sekarang kan sudah punya dikenal banyak orang, kemudian Mas Semar buat sobat Semar, Roni buat sobat Roni kan juga itu kan nomor satu, Bi. Kan kayak gitu. Kalau ya kan orang beda-beda juga gitu, Bi, maksudnya gitu, Bi. Jadi ya mungkin ya kalau lagi sama Iyun ya saya postingnya Iyun, dan kalau nggak lagi sama Iyun ya saya posting kalau saya sama Anas saya postingnya sama Anas itu. Jadi kan apa, lebih kayak ya semua ini saya punya banyak teman, terus nggak saya condong ke satu orang untuk memanfaatkan. Nanti kalau saya exposure-nya besar, exposure tinggi, saya membuat istilah daerah sendiri kayak gitu. Ini Ron, kamu kan kenal baik dengan aku ya. Ada dalam saya juga enggak. Iya Ron, kamu kan kenal baik dengan aku dan semua orang kan hampir semua tahu kalau kamu Ya, adikku ya. Bener gak? Kenapa kamu nggak manfaatin namaku untuk kamu deketi banyak Ya. orang? Kan bisa, kamu pakai namaku, kamu ke semua influencer kan bisa diterima. Kamu kalau pakai nama aku kan kamu ke semua musisi kan diterima. Karena musisi kan respect sama aku. Kenapa kamu nggak manfaatin itu gitu loh? Kok malah kamu kemudian bikin konten di situ sama anak-anak, give berbagi. Kenapa kamu nggak manfaatin namaku? Ya kan? Kenapa kamu nggak manfaatin nama Iyu apa namaku untuk kamu kemudian manfaatkan itu semua untuk ngajak segala macam untuk memperoleh uang gitu loh? Kenapa? Kok aku kecewa sama kamu ini? Ya belajar atau bekerja kalau tujuan yang utama ya nggak tahu ya, Bi, ya mungkin prinsip aja ya, Bi, ya. Karena saya belajar maupun bekerja itu tujuan utama adalah bukan uang melainkan pengetahuan. Orang kalau sudah bekerja kan nggak mungkin juga nggak dapat uang gitu ya, Mas Semar ya. Pasti kan dapat uang gitu loh. Maksudnya ya setidaknya kan bukan yang wah iki apa ya, kalau bahasa kasarnya itu aji mumpung tak sikat aja. Nggak bisa saya pikir. Kan bisa, kamu kan bisa ke tempat-tempat banyak pengusaha jual nama aku kan pasti respect gitu loh. Kenapa gak kamu manfaatin? Yanto, kenapa kamu gak memanfaatin aku sih Yanto? Enggak, Bi. Manfaatin buat apa, Bi? Ya kamu manfaatin aku kan bisa. Aku kan banyak punya network, banyak koneksi. Kenapa gak manfaatin aku? Jual-jual nama aku kan oke toh bos di luar sana. Dapat duit banyak loh. Saya tanya. Kenapa gak jual nama aku? Untuk telepon-telepon orang kan bisa jual nama aku. Iyun Kak. Sama Iyun Kak. Iyun kenapa? Nah nih dari Sanggal Putung pun enggak. Jadi dari dulu orang-orang ini banyak simbahku. Pernah kesini gini. Kalau kita mengasihkan pelayanan baik tanpa kita harus membesarkan nama, aku kenal itu ya. Selesai rezeki kita di sini gitu loh. Kalau gitu ya Mas Roni ya. Ya, saya terus terang kecewa sama Roni sama Yanto ini kan. Kenapa nggak memanfaatkan namaku gitu loh? Ya kan. Gini-gini kan kita sama Pak Prabowo.
sama Pak Kapolri saya ada WA-nya. Kenapa nggak manfaatkan nama saya gitu loh? Kalian ini kok bodoh banget sih? Roni kan udah tak kenalkan Pangdam. Kenapa kau nggak jual namaku gitu loh? Kenapa kau nggak jual namaku ke jenderal-jenderal? Kenapa sih? Sayang sekali gitu loh. Kok gak manfaatkan namaku? Karena aku kan sama semua, sama Mas Denny baik, sama Endek baik. Kenapa gak jual namaku kalian ini loh? Kalian tak marahin ini. Mbok ya dimanfaatkan namaku untuk cari nama ke semua orang. Ke tiktokers besar, manfaatin dong. Kan butuh kalian ini semua berarti. Terutama Yanto ini. Ya Bi, benar. Kan kamu bisa tato gratis sih kawan-kawanku. Ya Luxury Ink temanku, Sabian Ink temanku. Kok kamu ngomong nama aku gitu loh Yan? Ya mungkin lebih takut apa ya dia. Kalau seperti itu kan ya bentar ada telepon nih. Kalau seperti itu kan itu apa namanya, kalau kita memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kalau kita memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, jika nanti ada sesuatu yang mungkin jalan orang itu kan nggak selalu mulus gitu ya dia. Nah nanti ya saya khawatir itu mengecewakan orang tersebut. Kalau saya sih seperti itu, Bi. Ya sayang. Padahal Yanto ini kalau mau apa ke kawan-kawanku ini kira-kira tato sampai full badan, muka-muka, hidung-hidung bisa loh. Ya kan, Yanto kan tahu koneksiku semua. Kawan-kawan kan banyak, ketika ada masalah ada apa segala macam kan tak bantu. Ketika kawan-kawanku di kriminalisasi sama aparatur penegak hukum, aku bantu loh. Kenapa Yanto gak manfaatin dulu? Coba kau jual namaku ya Yan. Enggak Bu. Kalian ini gak mau uang emang ya. Roni ini akhirnya keblokir giftnya dia. Aduh Roni. Sama kayak Yanto itu, Bi. Capek kita ini. Capek ini. Ini juga Pak Edi nih. Pak Edi. Assalamualaikum Pak Pi. Waalaikumsalam Pak Edi. Pak Edi. Salam. Saya kan ke Bali. Pak Edi kan tahu kawan-kawanku kementerian banyak di sana. Siap. Aku waktu ke sana kan waktu itu langsung ketemu sama beberapa dirjen-dirjen dirut-dirut. Ya Iya. kan? Pak Edi kenapa nggak manfaatin saya gitu loh? Kenapa? Saya sungkan sama Pak Pi, tapi orangnya baik. Saya tahu nggak perlu cerita dari orang lain, saya tahu lihat sendiri. Pak Edi, kalau seandainya saya Pak Pi sehat. Sekarang nih Pak Pi sehat, Pak Pi Tomri. alhamdulillah sehat. Pak Edi, saya kan waktu itu apa namanya ini apa ngelap motor di tempatnya Pak Edi loh. Ya, ngelap mobil loh. Setelah itu Enggak, saya malu saya. Kapolda Bali itu Pak Daniel. Pak Ya, Daniel, ya. kalau perlu tak kasih kontaknya ke sana, bilang ini loh, Tomli aja ngelap tempat saya, pasti disambut. Kenapa nggak manfaatin saya? Orang baik ngapain dimanfaatin? Orang baik itu malah dilindungi. Kalau saya Semar, salam kenal. Bos Semar kok salam kenal. Mas Roni, Pong, yang tompong. Iya Pak Adi. Jadi saya kecewa, padahal dulu ya dari zaman Pangdam dulu Pak Maruli Simajunta ya kan, terus Bang Harvendi di situ ya, kawan-kawan Pangdam Bali, kawan-kawan di sana mulai Dirkrimsus semua ya karena Meterlenas kawan-kawanku semua. Kenapa nggak dimanfaatin koneksiku? Dua wamen parekraf di sana itu ya kan kawanku juga.
Wamen Parekraf, Wakil Menteri di sana. Ada Aji Krishna. Pak Edi udah kasih akses, kenapa nggak ke mereka? Kan bisa. Kan saya udah memperbolehkan juga. Kalau Ini Pak Abi saya lihat sendiri kok fotonya aja saya lihat tapi nggak saya foto itu. Lah, Saya lihat telah. coba Pak Edi. Makanya artinya yang foto-foto sama saya tunjukkan foto itu bintangnya itu ada 1, 2, 3, 4. Boleh. Ngeri ya Pak. Ya. Mas Tom. Lah ya, ya fotoku dijual gitu loh ke mereka. Biar mereka trust gitu loh. Kan lumayan kalau dapat orderan banyak kan dapat duit. Loh, kapan itu saya lihat Mami kok iso kesasar pesawatnya ke Bali itu gimana tuh? Iya, pesawatnya ini ternyata hujan deras. Oh, saya lihat di fotonya. Iya. Mas Tom kapan ke Bali lagi? Dalam waktu dekat ada nanti setelah Lebaran mungkin Pak Edi. Ya Allah ya nanti Inara informasi. Iya. Kan hidup ini kan sebenarnya kan semua cari uang kan. Ya, kadang cari uang semua duit ini kan gimana caranya bisa kaya raya gitu loh dengan waktu yang cepat. Kenapa kalian nggak ambil jalur itu sih? punya saudara DPR gak dimanfaatin ya gimana? Mbok ya dipakai nama aku kemana-mana harusnya. Kan lumayan loh, makan nasi goreng gratis loh kamu Ron. Ya kan? Assalamualaikum. Ya pada diem main. Pak Edi, baik kabari Pak Edi. Alhamdulillah bosku Bos Semar. Oh. Pak Edi kok cara live ini gimana? Setelah Lebaran Pi itu. Oh. Saya takut tapi namun kalau saya tak di bawah anak buahnya tadi. Loh, saya ini kangen loh sama Pak Edi ini. Saya ini sama Pak Edi itu, tapi Pak Edi waktu saya ke tempatnya Pak Edi itu ya, maksudnya di situ itu Pak Edi ketika nyambut saya perlu untuk menyiapkan sesuatu enggak? Alhamdulillah tidak ada. Malah takut kopi sendiri. Aku nanggung Pak Edi itu kopi-kopi dewe, tak lapi mobilnya kabeh. Terus saya itu gimana Pak Edi? Ayo. itu malah penjenengan kayak gitu itu malah jadi imam di Sundan. Ibaratnya santan itu kalau saya lihat itu santan itu tidak membatasi bahwasanya itu penjenengan itu orang penting gitu. Jadi gimana ya? Pertemanan penjenengan ibaratnya sama saya itu ya hanya pertemanan sekelas ketemu di TikTok sana. Tidak ada protokol sing gini terlalu gini cuma Padahal pas di bandara protokol saya lengkap. Ya kalau pas di bandara beda. Kalau pas di luar bandara. Kalau di bandara. Jadi ini ada cerita dikit. Nanti aja cerita. Ada cerita. Saya sama Pak Edi kan ke tempatnya Pak Edi. Saya di situ nyuci mobilnya Pak Edi. Saya kopi lesehan, keretaan. Begitu kemudian di bandara itu namanya protokol AFSEK, DPR, Angkatan Laut, Angkatan Udara segala macam nunggu aku aja itu. Iya betul saya lihat sendiri dan itu tepat Terus orangnya bingung. Kita kan sama Pak Edi kan pakai motor lama, mobil lama, Iya. mobil lawas. Altis lama yuk ya Pak Tom ya iya Mas Tom ya. Kan mereka ekspektasinya kan mana patwalnya mana ininya nggak ada, patwalan nggak ada lah. Nggak ada. Padahal itu saya masuk di ruang maaf ini itu untuk penjemputan pemerintah ya kayak presiden atau gitu. Semua di situ tempat itu. Dan termasuk itu saya siap bapaknya bapak. Jadi pesawat itu kalau nggak salah nunggu Mas Tomli itu kayaknya itu. Pak Edi, Kita di tempatnya presiden ya. Pak Edi, Dalam saya juga ada cerita Pak Edi. dalam Saya kan pernah ada kasus ya Pak Edi ya sama Pak
apa namanya pokoknya sampai kepolisian ya, meskipun itu bukan saya ya Pak Edi ya. Nah waktu itu saya ada kasus Pak Edi, terus kemudian saya disuruh datang ke kantor, saya datang, saya sampai sana itu bilang gini, oh ini jangan, pokoknya intinya jangan menggunakan influencer kamu ya untuk menyelesaikan masalah seperti ini, nanti kamu saya viralkan. Nah saya kan datang kan dengan niat baik, tiket saya kan baik Pak Edi ya, meskipun bukan saya punya masalah ya, ya saya coba Pak Edi, saya P Bapak DPR itu Pak Edi yang paham ya. ngelap apa mobil di rumah jenengan itu. Nah, tahu ya, terus. Kalau nada tinggi, saya teleponkan, 5 menit kemudian beliau langsung nadanya rendah, ini segera diselesaikan masalahnya. Ya Mas, izin maaf Mas ya, tadi nada saya tinggi gitu Pak Edi. Ya bukan, karena gini, ketika kita berbicara tentang Sobat Ngarit, kalau kemudian ada masalah di Polres, kalau memang sekiranya itu benar, kan saya harus bela. Roni kan bagian dari Sobat Ngarit juga, ya saya bela lah. Kenapa? Karena memang saya rasa Roni nggak salah. Roni mau membela orang yang salah, tapi kenapa Roni kemudian mau ditersangkakan? Ya kan nggak mau saya seperti itu. Makanya kan kita kemudian menegakkan hukum seadil-adilnya. Ya, saya kan ya mungkin Roni ini dipikirnya nggak apa, sama saya nggak dekat. Ya saya telepon lah Kapolresnya. Loh ini kan nggak baik, ini seperti apa? Akhirnya beres masalahnya. Tapi ya saya akan membela orang yang benar ya. Kalau yang salah ya saya nggak akan belain. Siap, perintah. Nanti bos, ini Pak Semar mana Mas Semar itu? Lah ya nggak tahu. Turun tapi aku mau naikin nggak iso ya. Di Pak Semar ya. Coba Pak Semar kasih apa topi-topi itu apa? 20% itu apa topi itu Mas Ron? Apa Mas Ron? Apa tuh komen ini? Saya udah lama gak ngikutin TikTok masalahnya. Itu Mas Semar itu. Mana? Itu ngasih itu Mana? Mana? Coba apa Mas Semar kasih? Oh iki. Itu loh. Kayak multi ya. Loh. Oh iki. Nah, kalau Mas Tom itu wis kelas, wis saya nggak bisa bilang apa, wis saya siap perintah kan. Enggak lah, kita ini kan meskipun kayak gitu-gitu, apakah saya pernah menyalahgunakan wewenang? Enggak juga. Saya ini Pak Edi, kalau kemana-mana pun ya, kami ini juga artinya kalau misal makan ya bayar. Ya mungkin ini kawan-kawan 20% ini mungkin dipikir aku kalau makan dapat diskon 20%, nggak dapat teman-teman. Wajar, saya ditamoni malah dibayarin Mas Tomli waktu makan di Lauta itu, bubur itu. Gimana? Saya malah didatengin, malah saya yang dibayarin. Saya yang dapat 20% malah itu. Lah ya. Pokoknya nggak mau direpotin, bingung saya sama Mas Tom. Ya nggak mau, kita nggak mau menyalahgunakan jabatan. Benar Pak Tomli, benar, hebat Pak Tomli. Saya pernah ke Pak Edi sendiri, dari saat di gangnya itu saya baru telepon sendirian ke Pak Edi di gangnya depan rumah, saya baru telepon ya Pak Edi, sasar. Itu pas, mohon maaf, bukan saya apa. Lah itu pas nelpon Mas Yun sampai itu pun udah mohon maaf, saya posisi pas sholat itu, makanya saya nggak angkat setelah. Lanjut. Saya sendiri kok ke Pak Edi. Kapan? Ya, yang kemarin itu loh Pak Edi. Lah iya toh. Iya, udah. Toh. Iya, udah. Pak Edi baik kok. Dikasih bantal saya pulang. Nah, gini, yang saya salut itu adalah gini. Termasuk Ion dan Arifin ya, ketika kemudian mereka memberikan suatu PK sama orang, terus kemudian seseorang tersebut viewernya menjadi lebih besar, itu kan menurut kita kan itu salah satu berbagi berbagi rezeki dan berbagi kebahagiaan juga.
Namun memang semuanya ini akan rusak kalau kemudian semua konversinya itu berdasarkan uang. Rusak ini semua. Kalau kemudian kita berbicara tentang uang, dan uang, selesai semua. Nggak akan guyub rukun, itu susah, berat saya pikir. Kita pengalaman itu lumayan banyak lah. Saya menjalin hubungan sama Raffi Ahmad, sama Atta Halilintar, sama Verrell Bramasta. No, tidak ada uang apa segala nggak ada. Jadi ketika kemudian Mas Uya Kuya kemarin, kemudian kita pakai baju sobat ngarit, Mas Irfan Hakim, masih semua nggak ada. Ini kita berbicara tentang persahabatan yang lebih long lasting, saya pikir kan seperti itu. Cuma saya setia aja lah. Jadi ya, kalau ada kemudian kita berbicara hal-hal yang sifatnya sangat sensitif sekali, ya kan. Ini kan kita gini loh. Kayak misal katakanlah gini loh, Yanto ini seandainya mukuli orang misalnya di jalan. Loh, orang kan tahu, everyone know it, bahwa Yanto itu salah satu bagian daripada keluarga-keluarga kita juga, keluarga Deli Wafa lah, kita ngomong berbicara seperti itu kan Yan. Kalau misal kemudian Yanto ini ngamplengi wong, apakah kemudian nggak ke framing bahwasanya ini adik Tom Deli Wafa ngamplengi wong? Kan seperti itu kurang lebihnya. Ya. Kalau kemudian Mas Semar kemudian berbuat buruk, bagaimanapun suka nggak suka, Mas Semar ini kan dianggap sebagai garda terdepannya sobat ngarit. Enggak, ini teorinya gimana Mas Semar? Coba Mas Semar jelaskan. Ya. Mas Semar lebih semut lah cara menjelaskan. Kalau saya pribadi sekarang kan sudah dikenal dengan lewat sobat ngarit dengan Pak Tomli, kita dekat. Gimana cara saya membawa nama baik orang terdekat saya? Jangan ada saya buruk di orang, itu kalau menurut saya. Karena itu lebih berat lagi. Jadi nggak perlu saya kenal Pak Tomli, saya kenal ini, saya kenal ini, enggak. Saya niat cari saudara siapapun itu saudara saya, dan saya nggak akan memberi luka ke mereka. Nanti gini Pak Tomli, oh ini loh teman dekatnya Pak Tomli kayak gini, saya nggak mau. Saya teman dekatnya Pak Edi, saya nggak mau buruk di sekitaran Pak Edi, gitu aja, simple. Ya kalau kita ngomong kemudian benar salah ya saya pikir kadang-kadang ya itu tadi, yang menerima uang dan yang memberi uang, yang memberi potongan ya semua salah. Kenapa? Orientasinya uang berarti kan semua kan? Kan semuanya orientasinya uang berarti. Ya kan? Kemudian oke, yang salah mana? Yang salah yang salah itu adalah yang kemudian memotong, yang salah itu apakah yang kemudian menerima atau yang salah loh? Yang salah ini ya semua lah. Kan kalau ada masalah kemudian ada sesuatu yang buruk-buruk disampaikan di dalam sosmed ini kan nggak baik. Jadi kan artinya apa? Yang kena siapa? Ya, yang kena Iyun lah, yang kena Iyun akhirnya. Coba salah semuanya. Yang memanfaatkan ketenaran dan segala macam ini nanti tersaksi alam ini semua ini. Ya betul. Ya, kalau tujuannya dari awal uang, pasti ujungnya perpecahan. Kalau pertemanan dilihat dari uang gue, nek menurutku gak bakal lama sih. Gak akan lama ya toh. Gak lama. Makanya kadang-kadang mohon maaf ya Mas Tom, Iya. teman-teman, kadang-kadang itu saat kondisi kayak gitu saya itu paling sungkan malah mendekat orang-orang yang seperti kayak gitu tuh. Ya takutnya framingnya nanti ada tendensi gitu. Kalau sudah ada tendensi bisa gitu. Apalagi tendensi bahkan siapa. Saya tuh datang Mas Tommy itu terima kasih, tapi dengan framingnya itu tuh malah jadi saya sungkan gitu. Sungkan, bukan terus akan memanfaatkan, bukan gitu. Kan kadang kalau dipikir kan gini Pak Edi, dipikirnya kan kalau misal dengan saya bisa ngelap-ngelap mobilnya Pak Edi itu kan
saya udah diberi Pak Edi uang gepokan kan gitu kan. Biasanya kan kalau kita ini pejabat atau orang yang dianggap menginfluence ini kan dikasih duit gepokan baru kita ngelap-ngelap mobilnya Pak Edi. Kemudian Pak Edi capek kita pijeti. Tapi kan permasalahannya saya tanya sama Pak Edi di dalam Bali ketika saya ngelap-ngelap mobil Pak Edi, saya dapat gak uang sepeser pun dari Pak Edi? Silakan dijawab, Bos. Tidak ada, malah yang saya jadi bingung. Saya malah kenapa Mas Tommy itu kok kayak gini gitu waktu itu. Akhirnya semenjak akhirnya dengan jalannya ngobrol memang realitanya Mas Tommy memang orangnya ya satu kayak simpel kayak gitu, ngobrol sampai keterbukaan itu ada ya itu berarti. Dari situ ya saya malah jadi ya sungkan gitu. Sungkan tanda kutip tidak mau loh ya dalam arti sungkan ya gimana ya? Ya gini loh, Mas Semar, enak mana kita ditakuti apa disungkani? Disungkani. Ya, disungkani long lasting. Kalau ditakuti itu temporari. Saya ini katakanlah menjabat DPR 5 tahun ya. Ya, kemudian apa? Kemudian saya katakanlah saya menjabat lagi 5 tahun. Kemudian di tahun ke-11 ternyata saya nggak jadi DPR. Ya, apabila saya di situ sombong, ya selesailah saya, gitu loh. Meskipun kemudian di tahun ke-11 itu saya jadinya menteri. Berat kalau semuanya dinilai dari uang, berat kalau semuanya dinilai dari posisi, susah, berat. Ya makanya kita mungkin ginilah kawan-kawan ya, mungkin kita lebih baik jadi orang nggak bermanfaat ya aja lah, biar kita nggak dikit-dikit dimanfaatin. Ya wes saya ini kita bapak-bapak semua ngibah ngapain ya udah kelar lah, oke, bubar jalan.